Sivi Maharani sukses tembus pasar ekspor di berbagai negara. Usahanya apa nih? Home decor. Home decor. Handicraft. Indonesia kan orang-orang sangat kreatif ya. Nah, terus kadang-kadang mereka juga nggak ngerti cara memasarnya gimana gitu. Lalu misalkan Maharani ini kami bina, kemudian akhirnya ternyata banyak peminatnya dari luar negeri. Kita kasih solusi. Wah, ini buat para UMKM atau mungkin pengusaha kecil, pengusaha menengah, ini wajib nonton. Karena memang di depan saya ini Mas Andro, ini berhasil yang tadinya mungkin nggak ngerti caranya, mungkin haho gitu ya, mengenai ekspor gitu ya. Tapi sekarang berhasil ekspor 2.000 ton gula. Berkat pendampingan dari lembaga yang luar biasa nih. Ini lembaganya memang ini di bawah Kementerian Keuangan. Betul, di bawah Kementerian Keuangan. Wah, nanti kita bahas nih. Jadi buat teman-teman nih yang mau memulai ekspor dari nol, apa segala macamnya bisa dibantu ya. Ada konsultasinya. Sangat bisa. Pendampingan. Dahsyat. Lihat ya, PT Mio ini kan punya Mas Andro ya. Ya, PT Mio bersama LPEI dorong ekspor produk organik Republik Indonesia ke Eropa sampai ke Amerika Serikat. Ya. Jadi ada gula, ada vanili, ada buah, ada rempah yang lain, ada beberapa jenis produk organik yang tersertifikasi. Ngeri. Ya. Sama petani juga ya? Sama petani, kita punya 2.500 petani binaan. Wah, bahaya nih. Ini akhirnya menepis stigma. Biasanya maaf banget. Biasanya kalau dengar lembaga-lembaga dari pemerintahan, kayaknya kesana tuh skeptis gitu loh. Mendingan sama swasta deh kayaknya nih. Iya, mendingan kita pendampingan dan pembimbingan sama swasta. Tapi pemerintahan ternyata bisa sampai sebegininya ya. Ngeri. Oke, coba kita lihat. Ya itu dia tuh. Desa Devisa Kakao. Kakao ini kan dari Amerika ya. Kakao tuh produk mana sih? Indonesia itu produk pertanian untuk coklat. Iya, tapi kan rata-rata brand-brand Amerika ngeklaim itu ya. Ternyata dia impor dari kita berarti ya? Ya, sebetulnya karena coklat itu Indonesia salah satu produsen coklat terbesar di dunia. Iya. Nah, tetapi di Salatiga tuh yang pohon kopi, coklat-coklat apa segala macamnya banyak tuh di sana. Banyak. Oke, tapi gimana? Tapi banyak orang Eropa dan Amerika itu yang memblend coklat, kemudian mencampur dengan susu dan lain sebagainya, dijual lagi ke Indonesia dengan brand yang luar biasa yang kita kenal lah. Itulah makanya Presiden Jokowi yang ke-7 kemarin kan, Pak Presiden kita yang ke-7 itu kan selalu nge-push bahwa ayo dong kita nih ekspornya jangan barang mentah gitu. Betul. Kalau bisa setengah jadi ekspor essential oil ke Paris, balik-balik jadi parfum Paris, parfum Hermes, parfum. Aduh, ya bismillah lah ya. Makanya nih Indonesia butuh Anda, pengusaha butuh Anda, Pak Wahyu. Iya, betul. Ya, nanti bocorin ya. Ya, tentu saja. Ya, program pendampingannya seperti apa, lembaga LPEI ini gimana. Nah, ini nih berita-beritanya nih. Ini di Bali berarti ya? Ini di Bali. Jadi ada Desa Devisa Kakao di Jembrana, Bali, binaan LPEI ya, binaan lembaga ini. Raih penghargaan dari lembaga di Belanda. Ini berita kita buka-bukaan aja Dan. Coba Dan buka Dan. Macam-macam nih. Ini saya suka nih yang tadinya mungkin nggak ngerti tapi akhirnya pendampingannya jadi bisa ekspor. Ini pengusaha wajib tahu deh. Difasilitasi LPEI. Sivi Maharani sukses tembus pasar ekspor di berbagai negara. Ini Maharani berarti di daerah mana nih? Usahanya apa nih? Produknya? Maharani itu di home decor. Home decor. Handicraft. Betul. Jadi Indonesia kan orang-orang sangat kreatif ya. Iya. Nah, terus kadang-kadang mereka juga nggak ngerti cara memasarnya gimana gitu. Lalu misalkan Maharani ini kami bina, kemudian akhirnya ternyata banyak peminatnya dari luar negeri. Dan mereka beli dari CV Maharani yang biasanya itu hanya diproduksi dan juga untuk menghasilkan lokal aja, pembelinya lokal. Nah, sekarang sudah internasional. Yang Anda lakukan adalah pendampingan. Kami melakukan pendampingan. Ya, pendampingan ada banyak pendampingan. Permodalan. Salah satunya. Pertama, pendampingan kami itu adalah agar gimana produknya itu bisa diterima secara internasional. Ya kan, kami ajarin. Kemudian gimana sih cara berbisnis dengan orang-orang luar negeri nih? Ya kan harus tahu mengenai LC itu apa, pembayarannya bagaimana, gimana caranya supaya dengan bea cukai gitu. Kemudian bagaimana mengkapalkan atau mengirim barang-barang itu ke luar negeri itu kan ada caranya. Ya kan? Nah, itu kami dampingi dan kami ajarin. Ya kan? Kemudian kami bantu juga untuk mengkurasi, jangan sampai produknya itu
menurun kualitasnya, ya kan. Nah itu permasalahan para eksportir dan juga yang baru nih, yaitu satu dari sisi konsistensi kualitas produk. Nah pas pertama pameran bagus, tapi lama-lama turun, ya kan. Yang kedua adalah dari sisi dari sisi kualitas kan tadi, kuantitas. Nah itu kalau kami bawa itu para pengrajin ke luar negeri gitu, pesanan banyak, lalu tiba-tiba begitu ada pesanan berapa kontainer, dia nggak siap. Kenapa? Karena produksinya hanya di desa gitu kan, ibu-ibu gitu ya. Lalu kualitas dan kuantitas produksinya kan terbatas. Begitu ada pemesanan yang begitu banyak, dia nggak siap. Nah gitu. Nah kami juga membantu gimana sih membuat itu dari skala yang rumahan menjadi industrial gitu-gitu. Itu yang kami lakukan juga. Ngeri. Nanti Mas Andro cerita ya, gimana pengalamannya sebelum dan sesudah didampingi oleh LPEI ya, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau Indonesian Exim Bank. Itu sebetulnya adalah memang lembaga pemerintah Indonesia. Resmi, untuk mendorong ekspor nasional. Kan kita harus tidak boleh kalah dong dengan orang-orang dari Belanda, dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana gitu kan. Nah itu mendorong agar ekspor Indonesia itu bisa sejajar dengan negara-negara lain gitu. Jadi Pak Wahyu ini adalah selaku Direktur Eksekutifnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Saya Direktur Pelaksana. Direktur Pelaksana. Iya. Siap. Coba lihat berita-beritanya lagi. Coba lihat deh. Main cepet aja dan dibuka-bukain aja coba. Desa devisa batik aromaterapi binaan LPEI berhasil ekspor ke Amerika. Lanjut. Wah, ngeri-ngeri banget ya, berarti bener-bener. Jadi udah tahu ya siapa pembelinya, bayarnya betul. Siapa. Karena kalau batik itu biasanya kan batik dibeli lalu baunya gitu-gitu aja kan, bau malam ya. Nah ini unik banget karena batiknya itu ketika dibuka baunya aromaterapi. Dan itu sudah dicuci beberapa kali masih baunya wangi. Gimana caranya? Nah itu dia, karena unik lalu kami dampingi, bisa ekspor. Mantap. Ternyata banyak pembelinya karena banyak orang-orang Amerika, Eropa itu suka dengan aromaterapi. Mereka kalau batik ini apa gitu ya, tapi begitu dibuka baunya aromaterapi, wow. Gitu. Wah mantap. Ini mantap ini mantap ini. Ini ada lagi tuh. Nah itu dorong kelor ya? Ya kelor tuh daun kelor kan? Betul. Dan sargassum ini adalah rumput laut. Rumput laut. Di Madura makin dikenal dunia. Dan banyak lah nih. Nah ini ekspor ke Belanda, Korea Selatan, ya, gula aren, Maros. Lagi coba. Nanti inilah bocorin lah trik-triknya apa sih yang diberikan kepada kawan-kawan yang pengen ekspor. Karena banyak nih calon-calon eksportir Indonesia. Saya setiap seminar-seminar rata-rata pertanyaannya ya bareng sama kementerian terkait apa segala macam ya. Ketika kami penyuluhan mereka bingung. Gitu loh, Bang kami pengen ekspor kok ketolak ya, kena negatif list mulu ya. Bang kami pengen ekspor tapi kok kena begini ya, kena begitu ya, sulit katanya. Nanti kita bahas Pak ya. Boleh. Nah ini nih, ini ada di Bulu Mata, Desa Devisa Bulu Mata. Betul. Jual bulu mata ekspor. Nah ini menarik juga karena ternyata bulu mata yang dipakai oleh Katy Perry itu produksi dari Purworejo itu. Emang iya beneran sih nih? Beneran. Serius? Iya, betul. Katy Perry dan siapa tuh ya? Jadi siapa? Lady Gaga dan Katy Perry. Kenapa? Karena bulu mata yang di tempat lain itu bulunya sintetis. Kalau yang diproduksi di Purworejo itu bulunya bulu asli. Jadi dia ambil dari salon-salon atau dari apa gitu kan, banyak kan orang-orang desa di Jawa gitu kan ngumpulin bulu kan. Lalu bulunya dikurasi, dibersihkan dan lain sebagainya, lalu jadi bulu mata. Dan itu diekspor. Penggemarnya orang-orang Amerika. Karena mereka nggak suka yang palsu-palsu kan. Nilainya berapa tuh ekspor rata-rata nih? Waduh. Mereka rata-rata ya. Waduh, saya ya banyak lah. Orang kaya lah pokoknya lah ya. Orang kaya. Dan itu ibu-ibu. Jadi dia menggerakkan ibu-ibu, daripada mereka ibu-ibu itu kan dia bisa sambil mengasuh anak gitu, lalu ya udah dia masangin bulu mata gitu, lalu dikumpulkan ke pabriknya gitu. Wah keren. Oke lah, Mas Andro. Jadi gimana ceritanya nih? Dulu kok kayaknya linglung banget sampai akhirnya menemukan LPEI gitu. Mungkin dari before-nya dulu baru ntar ke after ya.
hidupnya sekarang mungkin lebih makmur atau segala macam. Makmur sih relatif Mas ya. Iya. Jadi gimana dulunya nih? Saya mau sharing aja ini mungkin sama anak-anak muda ya yang lagi mikir mau bikin usaha apa gitu. Jadi saya dulu kerja. Saya bukan pengusaha dari awal. Kemudian saya capek bekerja. Kemudian saya pikir apa ini yang akan saya lakukan, karena kalau saya kerja, saya sampai tua kerja ya begitu-gitu aja. Nah akhirnya saya di pekerjaan saya sebelumnya saya punya pengalaman bagaimana community development ya, dan akhirnya saya mulai nih bangun petani. Nah saya sudah punya indikasi bahwa pasar ekspor organik itu akan booming itu tahun 2011. Tahun 2011 saya bangun di Jawa Tengah, petani-petani pertama memang gula kelapa nih. Gula kelapa, coconut sugar. Yeah. Coconut sugar. Nah, coconut sugar satu persatu kita bangun, saya bangunnya 1 tahun itu. Hanya untuk ngebangun petani saja. Sertifikasi, karena kalau kita bicara organik harus disertifikasi. Kenapa? Oleh lembaga internasional yang mensertifikasi sebagai legalitas bahwa produk Anda diterima di sertifikasi negara tujuan. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita mau ekspor ke Eropa, maka setidaknya punya sertifikat EU organik. Kalau ke Amerika, American organic. Begitu juga ke negara-negara yang lain. Nah, itu kita lakukan, kita bina petani gitu kan. Kemudian kita ekspor. Memang tidak mudah prosesnya ya. Ada ininya lah, challenge-nya. Tapi pada akhirnya kita ekspor. Nah, kemudian kita ekspor, kita nambah petani lagi. Nah, sampai suatu ketika kita ketemu sama LPI, kemudian LPI juga punya program desa devisa gitu ya. Nah, ini bisa mempercepat petani kita yang dapat pendampingan, pelatihan, dan jasa konsultasi sehingga produknya jauh lebih bagus gitu. Nah, kita saat ini saja kita sudah bisa mengekspor per tahun 2.000 sampai 2.500 ton coconut sugar. Sebentar. Ini ketemu LPEI-nya di mana? Somehow ya ketemu begitu saja. Googling maksudnya? Enggak juga, LPEI pada saat itu LPI yang tepatnya mencari saya gitu. Ketemu ya mungkin ketika saya sudah ekspor ketika itu ya. Jadi, cuma mungkin ada potensi dilihat oleh LPI. Ini kayaknya bisa digenjot lebih gila lagi nih. Betul. Ya gitu. Jadi akhirnya ya kita bekerja sama dan ternyata benar. Kita bisa mempercepat pembentukan petani-petani itu. Dan sekarang Mas Dery lebih menarik lagi karena konsep pembinaan petani yang kita lakukan ini kan multi crop. Apa tuh maksudnya? Multi crop berarti petani kecil. Rata-rata petani kita yang organik itu kan punya lahan 2.000-3.000 meter, maksimal mungkin 1 hektar. Tapi jarang sekali di Jawa rata-rata sekitar segitu, 2.000-3.000 meter. 2.000-3.000 meter itu mereka bukan hanya punya kelapa yang untuk bikin gula kelapa. Mereka punya buah, mereka punya rempah, mereka punya leaves kayak serai, ya. Itu semua ternyata potensi yang kita ekspor, bisa kita ekspor. Jadi kita itu sekarang ekspornya bukan cuma gula kelapa, kita ekspor buah, kita ekspor vanila, bahkan kita ekspor daun serai, kaffir lime kita ekspor. Kemudian ada satu yang menarik lagi, endemic pepper Jawa, itu namanya kalau di Jawa dibilang kebukus, nama kerennya cube pepper, itu kita ekspor ke hampir semua ke Eropa, dan itu kita salah satu eksportir terbesar untuk produk itu. Jadi intinya adalah tanah kita ini sangat subur, tanaman yang bisa ditanam itu berbagai macam. Dan hampir semua itu punya potensi ekspor. Karena apa? Produk tanaman tropikal seperti kita kan tidak tumbuh di luar negeri sana. Di Eropa sana, di Amerika, di Australia, dan ternyata mereka sangat membutuhkan itu. Dia butuh kita lah kasarnya ya. Dia butuh kita. Kencur. Kencur saja kita ekspor. Kencur kita ekspor. Kencur ini sesuatu yang unik kan.
Tapi bisa kita ekspor dan punya pasar di sana. Oke. Tadi Mas bilang bahwa kita udah jalan ya, udah jalan mungkin lama apa segala macam ya. Sebelum ketemu LPEI, lembaga ini jalan bisnis ekspornya udah berapa lama? Kita ketemu LPEI 2021. Berarti 10 tahun jalan? Iya, kita sudah 10 tahun jalan ya. Logikanya kalau udah cash flow positif, kalau EBITDA positif, bukunya udah hijau, ngapain butuh lembaga? Kan bisa jalan sendiri. Jadi apa yang dilihat nih, biar teman-teman tahu nih, kenapa kok sampai segitunya aja masih butuh lembaga pendampingan atau lembaga pembiayaan ekspor Indonesia gitu? Kita tetap karena biar bagaimanapun, bayangkan kita punya 2.500 petani. Tidak mungkin semuanya bisa kita bina dengan kecepatan maksimum. Oh, ini gitu. Tugas LPEI itu. Jadi dengan adanya desa devisa, program desa devisanya LPEI, ini bisa membantu terutama teman-teman yang baru. Teman-teman yang baru tentu juga cash flow-nya kan belum sematang saya. Babak belur. Masih babak belur dong dia. Iya. Perlengkapan produksi petani apa segala gitu. Ya, mereka juga pasti butuh modal, butuh belum bicara modal. Bayar kan? di luar kan. Iya. Mereka harus kan itu tempo kan biasanya kan. Yeah. Betul. Kalau si importirnya di negara sana kan nanti dulu nih DP sama DP gitu ya. Betul. Tapi kan begitu ada produksi apa segala macamnya babak belur tuh mereka tuh modal di awal dulu. Betul. Nah, itu salah satunya LPEI juga hadir bantu untuk itu. Iya. Wah, keren. Terus. Ya, jadi itu dengan adanya LPEI ini benar-benar sangat bisa membantu kita eksportir ini untuk mempercepat akselerasi. Gitu. Keren. Gitu. Ini kita rasakan sendiri gitu ya. Jadi ya dengan fasilitas-fasilitas ya secara keseluruhan yang diberikan LPEI kepada kita, ya kita bisa lebih cepat lah. Dan kita bisa lebih istilahnya ya, di level petaninya pun bisa lebih membantu untuk pembinaannya petani. Oke, kita ke Pak Wahyu. Ya, Anda selaku Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nah, kalau melihat dari tadi kan bisa dibilang iya petani-petani juga banyak, mereka babak belur cash flow-nya, mereka buta ilmu, butuh pendampingan, pembimbingan, makanya ada jasa konsultasi juga gitu ya, mengenai ekspor dan lain sebagainya. Nah, perannya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang memang di bawahnya Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani langsung ya berarti ya. Artinya apa yang menjadi indikasi utama gitu bahwa oke, kamu siap gitu? Atau mungkin di profiling dulu kah? Atau mungkin semuanya serampangan juga apa gimana? Atau seperti apa Pak Wahyu? Oke, jadi tentu saja ada proses untuk mengkurasi gitu. Yang pertama ada niat nggak sih dia untuk maju gitu. Dia ngelihat misalkan beliau ini kan melihat bahwa potensi di luar itu banyak banget. Sementara petani gitu perlu ditingkatkan supaya supply barang ke beliaunya itu kan konsisten. Jangan sampai ada pesanan dari Belanda, beliau nggak bisa memenuhi. Nah itu kan orang Belanda kan pasti akan, loh ini marah, kok ingkar janji nih. Padahal masalah beliau adalah petani-petaninya itu tidak di-equip dengan skill dan kemampuan yang memadai gitu. Hulunya berarti ya? Betul. Jadi kami bantu dari sisi namanya supply chain. Ya. Ada juga misalkan contoh itu eksportir hasil laut di daerah Jawa Timur gitu. Itu kan mereka mengandalkan para nelayan-nelayan tuh untuk melaut, dan nelayan kan perlu modal dong. Untuk bisa melaut kan perlu kapal, perlu modal untuk ini itu gitu kan. Nah kami biayai juga mereka. Kami biayai para CV yang punya kapal-kapal kecil gitu supaya dia bisa melaut. Kalau melaut akhirnya ada tuna, ada udang, ada lobster segala macam yang bisa dibawa kan. Lalu lobster dan tuna dan lain sebagainya disetor ke pengusaha yang juga kami biayai. Kemudian dari sana mereka ekspor ke Amerika, misalkan. Nah itu jadi kami dari end to end gitu ya. Kami lakukan pembinaan seperti itu. Itu yang kami lakukan karena lembaga ini didirikan bukan pertama-tama cari untung, enggak. Lebih kepada yang disebut dengan developmental impact. Jadi bagaimana membuat impact kepada semakin banyak orang yang bekerja. Kemudian ekspor nasional juga semakin naik. Kemudian teman-teman yang diaspora di luar negeri itu juga bisa
merasakan dia bisa berusaha kayak gitu-gitu. Itu jadi tujuan tujuan pendirian lembaga ini adalah how to boost di ekspor gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi tujuannya bukan cari cuan gitu, bukan pertama-tama itu. Oke, memang ya bantu masyarakat, bantu pengusaha, Betul, karena memang banyak sekali masih buta ya. Iya, betul. Akan hal ini ya. Dan tidak banyak orang yang tahu mengenai LPII. Jadi padahal ini adalah lembaga yang memang di-create oleh pemerintah dengan undang-undang sejak tahun 2009. Ya, jadi sekarang sudah 15 tahun ya keberadaannya. Nah, maka dari itu pemerintah ini sangat berusaha untuk bagaimana untuk agar lembaga ini bisa quote and quote itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, gitu. Mantap. Nanti sebelum aku cari tahu ya gimana cara ikutannya, daftarnya, apa segala macam ya, teman-teman pastikan nonton sampai akhir dulu. Kita balik lagi ke Mas Sandro. Jadi gini Mas Sandro, sebenarnya apa yang didapat gitu? Maksudnya kayak pendampingan ini kan judul atau kategorinya ya, pendampingan, pembiayaan dan seterusnya misalnya. Tapi boleh tahu nggak lebih dalam? Maksudnya jangan-jangan cuma normatif, jangan-jangan cuma ayo semangat diplomatis doang gitu loh. Nah ini harus clear karena apalagi penonton saya kan pengennya teknis gitu loh. Manfaat atau benefitnya ini benar-benar berasa gitu loh. Jangan-jangan pendampingannya cuma kayak ya umumnya kan mungkin ngebuang-buang APBN aja biar terserap. Jadi konkret nih, jadi tahu nih benar-benar oh iya dampaknya luar biasa loh ternyata. Apa yang dapat Mas Sandro? Ya kalau pendampingan kan jelas, kalau kayak petani-petani gula gitu ya, mereka kan butuh dapur, butuh peralatan gitu ya. Kemudian juga kita punya 2 koperasi juga butuh pendampingan manajemen gitu ya. Iya. Jadi ini sesuatu yang real. Jadi jelas ini membantu perusahaan untuk kita tidak lagi habis waktu untuk mengurusin hal-hal seperti itu, karena perusahaan kan off taker kan lebih kepada bagaimana buka pasar nih. Iya. Kan kalau kita ngurusin semuanya kan buka pasarnya jadi keteter, gitu loh. Dengan adanya kerjasama seperti ini kan kita jadi terbantukan itu. Beberapa hal di hulu itu dibantu untuk dibereskan ya, terlepas dari pendanaan juga gitu ya. Jadi ini yang cukup membantu gitu menurut saya. Dan ini real, bukan cuman buang-buang anggaran gitu loh. Anggaran bisa dibuang tapi untuk sesuatu yang punya profitable, untuk sesuatu yang bisa menghasilkan gitu, Mas. Oh, oke. Dan selain gula apa aja yang memang benar-benar ada berasa pengaruhnya dari lembaga pembiayaan ekonomi ekspor Indonesia ini? Sementara memang yang kita iniin di gula ya. Sementara kalau yang lain kayak buah misalkan itu memang sudah ada hub-hub kelompok tani, kemudian koperasi yang mereka memang kita ajarin untuk panen sesuai dengan standar buyer, kemudian packing. Jadi nanti ada mobil truk river kita datang dari kelompok tani ke kelompok tani. Itu tinggal ngambilin buah aja, habis itu ke Soekarno-Hatta mereka. Enak banget. Langsung ekspor. Itu semuanya itu perannya LPII itu? Sebagian ya. Iya, sebagian supportnya ya, kan iya. Ini caranya begini, udah kamu tinggal bawa badan aja tiba-tiba langsung ke Soekarno-Hatta apa segala macam ya. Iya, sebagian ya. Jadi ya sehingga mereka sekarang sudah tahu bagaimana kualitas buah seperti apa gitu, packingnya seperti apa gitu ya. Dan itu tiap minggu, Mas, di musim. Jadi kita kalau ekspor buah segar itu mulai dari Oktober akhir pada saat di Eropa sana winter sampai nanti menjelang summer, Mei. Itu tiap minggu kita ekspor selama ada buah. Selama ada buah, mantap. Tapi memang musim-musiman dong buah berarti kan? Kalau buah musiman. Oh, wow. Kita ke Pak Wahyu lagi. Jadi kalau dilihat ternyata memang benar-benar timnya banyak berarti ya. Timnya banyak, bantu penyuluhannya. Lah kalau yang se-Indonesia lagi para nonton, bang gue juga mau bang gitu. Ntar jangan-jangan lagi nggak optimal lagi ntar pas begitu ngajar aja. Jadi metodenya gimana? Untuk jasa-jasa konsultasinya apa segala macam. Masa Anda dibelah gitu badannya apa gimana sih? Gimana sih? Sebetulnya sih kunci dari semuanya adalah kolaborasi. Oke. Ya, kami melakukan kolaborasi dengan kementerian lain, dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian
perindustrian, kemudian dengan provinsi setempat, dengan bea cukai dan lain sebagainya. Lalu kalau misalkan ingin mendaftar gitu ya, itu tentu saja ke provinsi ya, ke provinsi lalu dilakukan kurasi, jangan sampai pesertanya itu ya iseng-iseng berhadiah doang gitu kan, datang kemudian nanti ikut pelatihan dapat makan gratis dan lain sebagainya, enggak, karena semuanya free, everything is free, pelatihannya gitu, pendampingannya itu free, kami enggak. Oh iya? Iya betul. Konsultasinya juga free juga? Juga free. Nah, kami kan tentu saja kami ada memastikan bahwa pesertanya itu memang pertama-tama niat, ya kan? Iya. Yang kedua itu memang dia sudah punya punya produk atau apa. Sehingga kami punya 3 kategori kan. Ada potensi ekspor, kemudian yang terakhir adalah mahir ekspor. Itu yang udah langsung bisa ekspor. Potensi ekspor misalkan punya produk apa nih, misalkan bulu mata tadi misalkan ya, sekali lagi bulu matanya si Katy Perry gitu ya, dia punya bulu mata, terus itu kan udah punya potensi, tapi dia nggak ngerti caranya untuk ekspor gimana gitu kan. Nah kami dampingi, cara ekspor tuh gini loh, ya kan, dia daftar tuh di sana, atau juga bisa daftar ke kami langsung. Kemudian kami lihat, oh ini punya potensi, ya udah kami dampingi. Gitu. Oke. Sampai benar-benar produknya kejual. Sampai produknya kejual. Karena apa? Kalau yang namanya dagang itu kan pasti ada dari supply dan demand kan. Iya. Betul kan? Nah, yang tadi beliau sampaikan dan bulu mata itu kan dari sisi supply. Oke. Dari sisi demand, dari sisi buyer gimana? Nah, kami kan harus fasilitasi itu. Kami juga mencarikan buyer di luar negeri. Kami punya katalog dan lain sebagainya. Oh, kalau pembeli buah itu siapa saja pemainnya di Australia gitu misalkan. Itu kami punya. Lalu ya udah kami coba, namanya itu adalah business matching gitu ya. Ya business matching, kami bisa pertemukan langsung. Berarti ini apapun kategorinya ya. Berarti ya. Mau itu buah-buahan, makanan, apapun, pakaian juga bisa ya. Jadi nggak harus industri makanan ya? Nggak harus. Ya apa yang nggak boleh sekarang? Yang nggak tertarik lah dari LPEI ini? Apa biasanya? Yang nggak tertarik tas kulit tadi udah, ya kan? Tas kulit udah, terus hampir semua barang ya, kecuali ya barang-barang yang memang berbahaya ya untuk lingkungan hidup, berbahaya untuk senjata dan lain sebagainya, kami tidak support. Tapi kalau misalkan yang untuk kemaslahatan bersama, nah itu kami support. Gitu. Maksimumnya kira-kira ada batasannya nggak? Maksudnya kayak berapa hari doang? Takutnya ntar jangan-jangan cuma kayak beberapa pendampingannya berapa hari doang apa segala macam ya. Mungkin kita ke Mas Andro ya. Ya sampai bisa, Mas. Sampai bisa. Nah, sampai dahsyat. Keren. Bapak Direktur Pelaksana, Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri. Lah, itu seumur hidup apa gimana sih? Kalau udah bisa, dilepas? Ya udah bisa kan, tinggal ada sistem mekanismenya, misalnya kayak ada kelompok taninya, ada koperasinya, ada off-takernya yang juga bisa memonitor. Kita juga punya staf di lapangan yang bisa memonitor gitu, mengevaluasi gitu. Sektor pangan sih memang lagi diperhatiin banget sekarang. Apalagi Pak Presiden kan, Pak Prabowo berkali-kali swasembada pangan berkali-kali. Bahkan di program Ascacitanya beliau, ya kan, ini juga ya menarik ya. Alhamdulillah dari kementerian kami bertugas juga disebut berkali-kali juga ekonomi kreatif dan juga hilirisasi. Nah, seringkali saya sedih nih sebagai membantu para eksportir. Ya, gitu. Misalkan tadi kan ada produk rumput laut tuh, ya kan? Nah, ini kejadian nyata itu tahun lalu tuh. Kalau di Australia tahu sendiri ya, itu kan produsen untuk untuk kosmetik, untuk obat-obatan dan lain sebagainya, itu butuh essence dari rumput laut. Lalu ternyata essence itu diambil dari mana? Itu ternyata ambilnya dari China. Oke. Nah, China ngambil rumput lautnya dari mana? Dari Sidoarjo. Ya Allah, serius. Lalu ya udah, gimana caranya? Ya nggak usah lewat Cina lah, ya kan, langsung aja dari Australia ke bikin pabrik di Sidoarjo di Indonesia, kemudian dikasih nilai tambah, lalu akhirnya bisa langsung ke sana gitu. Misalkan itu salah satu cara untuk hilirisasi kan.
Itu memberikan nilai tambah. Otherwise ya kayak tadi tuh misalkan kakao ya, kakao kalau itu kan ya cuma diekspor kakaonya doang, buahnya gitu. Padahal sebetulnya kakao di Indonesia itu nggak kalah dengan kakao yang dari Malaysia dan lain sebagainya. Kalau kita kasih nilai tambah segala macam, ekspor lah. Kita menjadi eksportir untuk produk-produk coklat. Jadi dan sekarang produk coklat di Indonesia juga udah keren loh, nggak kalah dengan produk-produk coklat dari US, dari Eropa gitu. Lihat tadi beliau berkata bahwa ternyata memang inilah manfaatnya, benefitnya ketika pendampingan ini benar-benar ternyata ini bisa jadi sesuatu kan gini. How to push it, how to monetize it gitu. Bagaimana cara memonetisasi gitu ya. Ini kan rata-rata pengusaha mungkin bingung ya. Makanya butuhnya pendampingan, makanya butuhnya orang-orang yang memang terlibat dalam pemerintahan, kenegaraan. Jadi ternyata ini bisa loh. Ya kan, ternyata ini bisa diginiin loh. Nah itu kan tugasnya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI ini kan. Salah satu tugas kami adalah membuka mata bahwa ada nilai tambah loh. Misalkan saya baca di koran tuh beberapa hari yang lalu tuh waduk Cirata atau apa yang udah dipenuhi dengan enceng gondok kan. Ya kan, kemudian di Jawa Tengah kan ada tuh yang rawa pening tuh enceng gondok. Nah ternyata enceng gondok itu ketika dikeringkan dan dibawa ke Jogja, itu ada satu daerah di Bantul gitu, dia memproduksi peti mati dari enceng gondok, ekspornya ke Belanda, ke Eropa. Itu namanya eco-friendly coffin. Jadi peti mati yang ramah lingkungan. Itu waktu COVID laris manis, karena mereka kan ya gede gitu ya, itu kan sebetulnya semacam basket gitu ya. Kemudian nanti dibuat dari enceng gondok, diekspor ke sana. Orang Indonesia nggak pakai, tapi yang pakai orang-orang Eropa karena mereka bahkan sampai mati pun itu memikirkan mengenai environmental friendly. Ini kan luar biasa kan? Produksinya mana? Dari Bantul, dari Jogja. Itu kami ada satu desa dewisa yang disebut memproduksinya peti mati. Dia sebulan itu bisa ekspor berapa kontainer tuh peti mati yang dari enceng gondok. Wah, ngeri. Nah, kalau misalkan ada daerah ya yang punya enceng gondok banyak, itu produksi itu aja. Itu potensi ekspornya luar biasa. Fokus aja berarti ya? Fokus. Oke, dan beneran free gitu? Jasa konsultasinya? Iya, free. Oke. Dan ini ada batasan-batasannya nggak sih? Kayak saya tidak mau ngambil produk yang ini, saya maunya ini karena ini udah pernah kemarin. Tampung aja semuanya. Profiling pasti pernah. Ya wajib. Profiling perlu dong. Profiling perlu karena kan gimana pun juga pemerintah kan juga punya prioritas ekspor kan. Iya. Dan kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus melakukan itu. Jadi bagaimana kami sebagai perpanjangan pemerintah mensukseskan juga program-program pemerintah di dalam ekspor gitu. Oke, mantap. Saya rasa teman-teman nih, gua kasih spill aja dikit dulu ya. Sebenarnya detailnya itu ada di deskripsi di bawah tuh kalau pengen dapat bantuan deh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini. Tapi mungkin kita buka sosial medianya dulu aja. Ya biar teman-teman tahu ada gambaran. Nah, ini PT-nya Mas Andro ya? Iya. Mio Organic and Natural Products Company. Coba yang LPEI-nya apa ininya? Coba buka deh Instagram ya. Nah, biar teman-teman tahu nih ada gambaran deh. Nah, detailnya seperti apa, daftarnya gimana, apa segala macam. Ada di sini. Ini paling bawah tuh. Indonesia Exim Bank. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ada detailnya, ada di mana sih? Lembaga Kewenangan Khusus milik pemerintah. Coba di website kali ya. 53.000 bro. Mantap, banyak nih. Nah, coba kita klik. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ini nih. Semua nih produknya lengkap semua ya. Betul. Tuh, termasuk jasa konsultasi. Ya, penugasan khusus itu apa? Penugasan khusus itu kami adalah lembaga negara ya. Sehingga pemerintah itu kan pemerintah itu punya misi-misi tertentu. Ya, sehingga kami itu ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan misi tersebut. Disebut dengan NIA, National Interest Account. Jadi misalkan itu pemerintah ada G2G dengan pemerintah Senegal. Pemerintah Senegal mau beli pesawat.
pesawatnya dari mana? Dirgantara Indonesia gitu kan. Nah itu kan mendorong ekspor dari Dirgantara. Nah lalu yang kami lakukan adalah kami melakukan pembiayaan. Kami kan untuk bikin pesawat perlu biaya dong ya. Iyalah. Iya, maka kami membiayai itu. Gitu sehingga bisa ekspor ke Dirgantara Indonesia. Yang terakhir itu dengan Bio Farma misalkan. Bio Farma akan ekspor untuk vaksin ya ke negara-negara di luar negeri ya. Lalu dia kan perlu duit tuh. Iya. Ya kan? Nah, itu kami biayai. Itu adalah bagian dari program-program pemerintah. Kayak gitu. Mantap. Apa yang mau ditunjukin? Coba kita lihat. Ada. Mana? Ini websitenya ya. indonesiaeximbank.go.id. Wah, ini lengkap nih semuanya di sini nih. Mantap. Iya nggak ya? Ini apa sama apa nih? Ini yang tadi saya cerita tentang LPI dan Bio Farma. Dukung ekspor farmasi Indonesia ke 160 negara. Betul. Itu untuk mengembangkan karena Bio Farma akan ekspor produk-produk ke farmasi. Kan tadi hilirisasi kan. Produk ekspor itu ke beberapa negara. Lalu Bio Farma kan perlu biaya produksi kan. Iya. Nah, biayanya dari kami. Wah, keren. Gitu. Gila, dahsyat. Mana lagi coba program-programnya? Saya penasaran deh buat teman-teman pengusaha nih, calon eksportir. Enak gak sih Mas eksportir, Mas Andro? Kenapa? Enak ya eksportir ya? Enak. Dibanding importir apa eksportir lebih enak mana? Eksportir dong. Aturannya lebih dipermudah dipermudah ya. daripada impor. Iya kan, karena memang kita kalau bisa yang ekspor lebih banyak. Betul. Biar surplus. Betul, devisa negara. Iya, jangan sampai impor lebih banyak, ekspornya dikit, jadi defisit nih negara nih. Betul, iya. Bahaya nih. Ya kan, makanya lagi digenjot banget ekspor. Saya setuju nih. Kalau LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, karena kan saya pun juga ya bantu di tim Kementerian Ekonomi Kreatif, tim Ekonomi Syariah gitu ya, dan lain sebagainya. Memang kita juga dapat PR nih. Kita bareng-bareng, bukan beban ya. Catat nih, nanti pemerintah ngasih bilangnya beban lagi kita nih. Kita tugas, siap tugas. Ya. Nah, coba kan kita pikir-pikir gimana caranya ngegenjot ya biar nggak defisit nih. Makanya perbanyak ekspor. Biar kita nih surplus gitu loh negara ini nih. Sekarang juga udah kontraksi lagi ekonomi kan? Iya, betul. Udah daya beli menurun. Betul. Gimana Pak Wahyu nih? Nah, apalagi jadi tugas Anda gimana nih? Apalagi yang ekonomi kreatif. Orang Indonesia itu banyak kreatif loh ya. Bukan hanya dari handicraft, tapi banyak banget ekonomi kreatif yang harus digerakkan, dan selama itu memang sangat berhubungan dengan ekspor atau mendukung ekspor, itu bisa kami kerjasamakan gitu. Memang di peraturan menteri Permen kan, Bang Teguh Rifki, Bang Menteri kita di Kementerian atau Menteri Ekonomi Kreatif ini, salah satunya tuh ada 17 subsektor minimal. Ya kan di sektor-sektor atasnya kan ada budaya, turunnya ada seni pertunjukan, kriya, kuliner gitu kan. Nah, termasuk yang tadi tuh bentuk kriya tuh ada di situ tuh. Kerajinan tangan apa segala macamnya, itu ada macam-macam. Nah, itu kita lagi push tuh. Nah, makanya ini harusnya bisa bergandengan kita ya. Sangat bisa. Banyak kita data-data yang mau kita kumpulin. Target emak-emak aja, kita kemarin bikin program buat emak-emak Matic, emak-emak melek teknologi gitu. Itu target kita ini 10.000 yang bisa ekspor lah apa segala macamnya, macam-macam lah. Nanti kita bisa bahas tuh, kita bisa kolaborasi tuh. Tentu saja, apalagi emak-emak kan itu bagian dari pemberdayaan perempuan ya. Iya. Ya itu produk-produk yang memakai label atau itu adalah pemberdayaan perempuan, itu demand-nya lebih tinggi daripada produk-produk yang fabrikan. Gitu. Karena kesadaran mereka terhadap human right, kesadaran tentang equal, dan apalagi itu dari emak-emak gitu ya, di foto gitu, itu narasinya itu sangat kuat banget. Dan bisa memberikan nilai tambah ya, untuk produk yang sama ya, seperti itu. Nih kita lihat lagi nih, ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, mitra binaan LPEI, bukukan potensi transaksi 5 miliar. Di TEI 2024, perluas pasar ekspor Indonesia. TEI ini apa ya? Trade Expose Indonesia itu adalah dunia. Indonesia itu adalah event yang dilakukan untuk untuk para eksporter itu memamerkan produk mereka. Itu dilakukan di bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan itu gede itu biasanya yang hadir itu sampai ribuan. Orang buyer dari luar negeri datang
ke Indonesia. Kemudian kita ada banyak event, lalu dari sana buyer bisa milih, oh saya mau beli kopi, saya belum mau beli coklat, saya mau beli handicraft, saya mau beli apa juga gitu. Ada di situ. Wah, termasuk ada brand Bandung ya, Richeese Factory itu Bandung ya, lokal ya? Ya Lokal. Kan? Richeese Factory yang ayam Ya ini. chicken wings yang ada yang pedas apa segala macam tuh sausnya kan. Di dekat saya di Cibubur juga ada tuh Richeese Factory. Richeese Factory ini ternyata lihat deh, didukung sama LPEI, ini ekspansi, dia buka pabrik, dia buka outlet ya di Malaysia. Wow, dengan fasilitas overseas financing. Jadi di Malaysia dia mau buka. Lah kenapa harus gandengan sama LPEI? Emang dia nggak bisa langsung buka langsung gitu? Kan kalau buka pertama kan perlu apa biaya ya pasti. untuk membuka ya kan. Iya. Nah, untuk itu kan dia cari solusi financing seperti apa nih. Disupport sama LPEI. Nah, disupport sama LPEI karena LPEI itu bisa membiayai untuk di luar negeri. Proyek-proyek luar negeri kami banyak biayai juga gitu. Mas Andro juga bisa dong itu dong. Buat B2C-nya nantinya. Rencana kalau kita sudah buka di Eropa nanti. Wih, keren. Oh, ini didukung penuh ya berarti ya. Berarti sampai berapa tuh perputaran uangnya untuk yang dibantu buat ngebantuin para ekspor-ekspor itu? Sampai 1 T bisa? Banyak. Coba kita lihat lagi lah ini. Tadi yang lokal-lokal dong. Ini lokal juga sih Richeese, tapi manfaatkan limbah sawit produk lidi Indonesia jadi sumber devisa. Limbah nih. Ini limbah. Iya, ini di daerah di daerah di Sumatera itu kan banyak banget perkebunan sawit tuh. Ya kan? Ternyata ada yang memanfaatkan ini kemudian membuat jadi lidi-lidi gitu. Ya. Kemudian diekspor dan laku. Siapa bayarnya dari mana? Apa sapu lidi ini? Itu dari Amerika ada. Amerika ada, Australia ada juga. Beritanya. Coba lihat ya. Coba nih. Ini permintaan 2 negara tujuan utama yaitu ekspor ke India. Kemudian juga Pakistan. Oh, iya. Coba bawa lagi. Ya, ini kan kreatif ya. Ini industri yang kreatif yang kadang-kadang orang saya sendiri yang ada di lembaga itu juga terbelalak. Ini luar biasa orang Indonesia ini kreatif banget nih. Yang sesuatu yang dibuang-buang gitu. Bahkan batok kelapa gitu ya. Batok kelapa itu mereka bikin briket gitu. Kemudian dibikin kotak ya sehingga pengepakannya bagus, itu ekspor untuk barbecue. Karena barbecue dengan batok kelapa yang diproduksi di Indonesia ternyata kualitasnya jauh lebih bagus. Iya. Wow. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, mantap ya. Mas Andro gimana? Berarti produk-produk next-nya yang akan disupport juga, digandeng juga, atau mungkin dibantu sama LPEI ini? Banyak. Paling banyak apa sih? Gula ya? Ya gula yang core kita. Jadi banyak sebenarnya, tapi lebih kepada pembiayaan mungkin ke depannya ya, karena kita mau bangun lagi beberapa fasilitas produksi untuk karena kan kita ini sekarang sudah ngolah kayak misalnya kita herbs gitu ya. Herbs mau kita produksi, sebagian kita sudah ekspor yang kering, kita mau bikin powdernya. Kemudian juga ekstrak kita mau produksi sehingga nilai tambahnya untuk devisa negara kan lebih tinggi nantinya. Iya. Nah, ini memang kita sudah pikirkan dalam 2 tahun ke depan bagaimana membangun sebuah fasilitas produksi untuk berbagai jenis produk. Apakah ekstraknya, kemudian powder ya dari produk-produk organik yang kita hasilkan dengan petani. Juga salah satu pasar yang besar pulp dan jus dari buah-buah kita. Itu besar sekali potensinya di Eropa sana. Ini juga sedang kita rencanakan untuk membangun fasilitas produksinya di sini. Karena beberapa customer kita yang di Eropa memang mereka sudah mengindikasikan kalau kita bisa memproduksi itu, mereka akan menyerap produk itu di sana. Jadi ini kedepannya yang kita akan kerjasama bareng dengan LPEI bagaimana membuat itu bisa terimplementasi. Dan juga kita juga sedang mencoba membangun atau merencanakan satu proses produksi yang juga green energy.
Nah, ini juga LPI juga sangat mendukung pembiayaan green energy karena ini juga menjadi satu profiling kita ya. Sekarang dunia itu mengarah kepada zero carbon. Ya. Dan zero carbon ini dapat disupport dari satu sistem produksi mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau di hulu kita lihat dengan sistem multi crop dan organik itu bahkan sudah surplus, sudah menekan karbon, jadi sudah minus, sudah bukan menghasilkan karbon, tapi sudah minus karbonnya, tinggal di proses produksinya. Wah, ngeri. Kalau proses produksinya green energy berarti kita mendukung kedepannya negara ini bisa menjual emisi karbon, penurunan emisi karbon. Iya. Nah, ini sangat-sangat menarik gitu. Dan ini sebuah potensi ke depan untuk pelaku usaha kita gitu. Dan ada 2 transaksi karbon, bisa G2G, bisa B2B ke depannya. Oh iya, apalagi mau bangun-bangun kota-kota baru tuh yang jargonnya renewable gitu Ya, kan, green. Betul. Itu kan IKN kan nantinya kan akan Nantinya dibuat kan kayak akan ke sana. Iya, Nah, green city. Iya. Nah, ini yang akan kita coba kerjasamakan dengan LPI. Oke, coba kita tes LPI-nya. Udah disebutin tadi sama Mas Andro, unit-unitnya kan ada A, B, C, D, F, G. Kebutuhan nilainya berapa, Mas Andro? Kebutuhannya Untuk ekspansi dan mungkin untuk cash flow-nya, capital ya? cukup gede. Kebutuhannya ya mungkin ya Sebutlah, mau ada orang ya tembak aja udah. ya yang jelas di atas 10M lah. 10M. Di atas 10M. Di atas. Anggaplah 15 miliar ya. Mungkin lebih. Lebih ya. Anda banyak mau ya. Ntar gue bilang 20, enggak ada 30 deh. Terus aja udah sampai 1T. Ya anggaplah 20 miliar lah. Ya 20 miliar. Tadi dengan ada banyak kategori atau industri ya. Iya, Ada macam-macam. Nah, sekarang kita masuk mengenai kurasinya. Nah, ini menuju ke di ujung obrolan ya. Jadi biar teman-teman tahu kan untuk LPI apa segala macamnya, mungkin mengajak buat kawan-kawan nih yang sekarang butuh lagi jasa konsultasi, berarti pembimbingan, pendampingan gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudahan-kemudahan lah, apalagi tadi tersebut mengenai biayanya, kebutuhan dananya, apa segala macamnya lah. Nah, kalau dengan yang kayak tadi, berarti kan ini keukurnya nih, LPI ini ngukurnya gimana nih? Apakah kalau perusahaannya baru sekian tahun doang, kamu cuma ada limitnya 1M? Ini untuk yang bantuan dana ya. Kalau untuk konsultasi kan, kamu cuma dapat mungkin 2 jam doang. Atau mungkin pembimbingannya cuma sebulan doang pertama, apa segala macamnya. Nanti kan pasti akan ngaruh secara kuratif ya. Anda sebagai kurator gitu loh. Nah artinya bagaimana? Berangkat dari Mas Andro dulu, Pak Wahyu tadi. Dengan 20 miliar. Ya tadi udah kecebut ya sebenarnya ya. Dari dana juga udah sampai triliunan ya, siap ya. Iya. Sebetulnya sih ya begini. Banyak orang yang salah paham ketika kami bicara ke publik seolah-olah ini adalah free money gitu ya. Enggak juga, karena apa? Ini sekali lagi adalah PMN kan, pada penanaman modal negara. Dan itu adalah uang rakyat kan yang harus kami pertanggungjawabkan. Jangan sampai uang rakyat itu lalu dihambur-hamburkan dan lain sebagainya. Kami harus mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber keuangan kami adalah dari interbank lending. Artinya kami pinjam ke bank-bank swasta ya. Dan itu kan kami harus kembalikan juga. Ya kan, seperti itu. Ya makanya kan sehingga ada mudharabah misalnya, ada musyarakah misalnya, jadi ada mudharabah, investasi ya. Betul, ada investasi dan lain sebagainya sehingga ada return. Ada region ya, karena kami itu ada ya konvensional, ada yang Islamik, ada yang syariah, ada yang syariah dan cukup besar syariahnya. Dan syariahnya harus benar-benar, jangan sampai yang konvensional syariahkan Wah, gitu. Setuju. Jangan. Karena kan kami melihatnya ini adalah model bisnis kan, model akad yang harus kita hormati betul gitu. Jangan sampai dinodai itu dengan perbuatan-perbuatan yang akad yang nggak bener gitu. Jadi biarin teman-teman tinggal pilih ya mau konvensional apa syariah. Misalnya saya adalah minatnya di syariah. Betul. Nanti di syariah tinggal ada banyak produknya tuh. Betul. Ya kan, untuk pendanaannya kan akan menjadi return investment, ada berapa potensi baliknya di bisnis ini. Berarti Anda memforecast
ngeliatin laporan keuangan saya harus sehat apa, proyeksinya bagaimana, betul. financial projection-nya. Betul. Oh, harus begitu supaya apa? Supaya ini kan yang namanya pinjam meminjam itu kan dasar pertama adalah kepercayaan. Ya, ada akad di situ. Harus ada akad, karakternya juga harus sesuai gitu. Kemudian tujuannya juga harus benar, jangan sampai kita membiayai suatu produk yang misalkan untuk syariah itu yang non halal gitu misalkan. Ya itu kan nggak boleh. Atau produk yang konvensional tapi mencemari lingkungan itu nggak boleh. Ya kan, itu kan akhirnya menyengsarakan orang lain gitu. Jadi produknya apa dulu? Kemudian akad yang kita sepakati seperti apa, kemudian kita dari sisi let's talk about the financial projection gitu kan, seperti apa gitu kan. Nah kalau bank itu ada 5C gitu ya, salah satunya adalah karakter dari orang. Kan kami harus ngecek juga ini, ternyata dia suka ngambil uang dari bank mana dan mana gitu kan. Kami cek juga slicknya gitu, lalu begitu oke semua ya udah kami layani karena kami adalah lembaga negara ya, kami berikan bantuan, kami memberikan nilai tambah seperti itu. Dan nilai tambahnya itu misalkan kalau tadi Bapak itu adalah kami minta bantuan untuk jasa konsultasi untuk para petani-petani sekitar kami. Ayo kami bantu. Kemudian asuransi, kami berikan juga produk asuransi. Ya kami punya bundling produk. Kemudian penjaminan juga. Seperti itu. Jadi sangat komprehensif sebetulnya yang kami berikan gitu. Wah, mantap. Kalau mau tahu lebih lanjut, buka aja ya Indonesia Exim Bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Tinggal masuk aja ke link yang ada di bio-nya. Oke, nanti tinggal pilih aja layanannya teman-teman mau produk yang mana gitu loh. Itu banyak semua di sana. Wah, keren. Ya, ada lagi yang mau dibuka, disampaikan juga Pak Wahyu, Mas Andro. Nah, ini di ujung pembahasan nih. Dia tuh mungkin mengajak buat kawan-kawan pengusaha ya. Akurasinya tadi udah jelas ya. Udah clear, ini sekian. Dan tahun juga menjadi penentu juga kali ya. Kayak 10 tahun, 5 tahun gitu. Iya betul, karena gimana pun juga pengusaha itu kan juga perlu dibuktikan ya. Jangan sampai orang yang baru coba-coba lalu dapat fasilitas dari kami. Enggak, itu paling enggak 2 tahun dulu lah. Dia 2 tahun itu kan proses belajar kan. Lalu udah kami kurasi, kalau memang cocok ayo kita maju bersama-sama. Mantap, Mas Andro, ada yang mau ditambahin lagi nggak nih terkait LPE ini? Kayaknya udah terbantukan banget kayak ini. Iya, kalau kita sih emang terbantukan ya dengan kerjasama dengan LPE ini. Mungkin kalau saya lebih kepada ke teman-teman ya, teman-teman anak-anak muda, jangan takut untuk mencoba untuk ekspor, tapi yang benar gitu loh. Dan serius dan komit gitu loh. Apapun kalau dilakukan dengan komitmen pasti jalan. Tidak akan gagal lah. Kalau terjatuh tuh biasa lah gitu ya. Nggak pernah terjatuh gitu. Tapi ya tetap jalan dan potensinya gede. Kita ini negara kaya. Kalau kita kreatif apapun itu, dari sisi saya mungkin yang organik, yang lain mungkin banyak gitu. Tapi kalau kita kreatif pasti bisa. Mantap. Langsung masuk ya di sosial medianya Indonesia Exim Bank atau LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekonomi Syariah, dan lain sebagainya. Bolehlah, ini pasukan-pasukan kita militan loh, banyak pengusaha-pengusaha, apalagi teman-teman saya di Kadin. Ya. Banyak juga teman-teman saya di Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, dan di organisasi-organisasi lainnya lah. Belum berbicara mengenai ada asosiasi yang lagi mau didorong juga nih di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif kan mau dipayungi nih. Asosiasi konten kreator. Waduh, ini itu keren itu. Keren. Udah pada pengen ekspansi semua karena alhamdulillah kita punya presiden nih yang dekat sama kayak menghipnotis rakyat gitu loh Pak Presiden Prabowo nih. Jadi kayak aku di komunitas tuh kayak ngerasa terpanggil, mereka terajak. Ya kalau dengan bahasa seriusnya seakan-akan kayak gue mau ikutan dong, gimana caranya gue menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi 8%, sampai begitu. Iya, luar. Karena dengan ekspor itu kan nanti bisa menyumbang juga untuk kenaikan ekonomi Indonesia, karena 8% nggak gampang ya. Nggak gampang. Dan itu perlu produk-produk kita diekspor, kasih nilai tambah. Sektor gitu. Ya berarti ya, kasih nilai tambah. Betul. Okay. Iya. Wah, pengen lah, mudah-mudahan ini dengan adanya LPI
Ya kan Pak Presiden ngelihat ternyata banyak kontributornya nih. Semenjak duduk dikasih solusi kayaknya banyak kontributornya. Harus dong. Dari penontonnya kasih solusi. Iya benar. Karena LPI juga memberi solusi. Wes, mantap. Pak Presiden, LPI menyumbang leverage berapa katanya? Pak Wahyu berani jamin leverage 4-4% kali ya. Langsung panik. Gede banget. Dari 8% katanya Anda nyumbang 3% ya dari LPI ya. Keren. Ditunggu loh Pak. Gila gue kompor banget. Kompor sekali. 1% aja gede banget Gede ya. banget, iya. Tapi tergantung dari masyarakat Indonesia. Dia harus melihat bahwa market itu bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Sumatera, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Itu banyak banget. Marketnya gede banget. Ya. Kita saling kolaborasi lah. Harus lah, ya. harus. Siap. Thank you, Bapak Wahyu, kasih. Mas Andro. Ya buat teman-teman ini kalau saran saya LPI ini sangat ngebantu buat pengusaha-pengusaha. Karena setiap saya berorganisasi keluhannya begitu. Ekspor gue kena negatif list, ekspor gue ngancurin cash flow gue lah, babak belur mereka. Ya kan, wah ini permintaannya udah sekian, gila. Tapi gue gimana nih? Ya kan, Betul. kalau dapat permintaannya kan mereka nggak ada buangannya masalahnya. Betul. Ada yang punya lahan, pangan, mereka main di pangan. Kekuatannya cuma 2 miliar. Kekuatannya mereka kan untuk apa namanya? Permintaan. Ya, waktu itu kita meeting dikasih pangan tuh waktu itu sama nama timnya aku lupa tuh ya. Aduh, Pak Rahmat KPMI sama itu Nudira. Kalau pernah denger tuh, Nudira itu dia main pangan kan, cabe, bawang, gitu-gitulah. Itu mentok di, ya gue cuma permintaan kok ngisi kontainer 2 miliar. Ya nggak Pak Rahmat, Pak Nur Samsul, Pak Nur Samsul ya. Itu kayak gitu-gitu tuh. Itu mentoknya di situ. Sayang sekali ya, padahal itu potensi yang luar biasa dan kami bisa bantu. Nah, Kami bisa kasih solusi. jangan sampai Anda lebih kasih solusi dibanding saya. Bisa diganti gue nih. Ya, thank you ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Wahyu ya, dan juga Mas Andro. Oke. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah ini teman-teman. Kita kasih solusi.